Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Wahyurianti dari D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM C0 Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Sumber hukum Islam ada 5, yaitu Al-Quran, Sunnah, dalam kurung hadis, ijtihad, ijma, qiyas. Urutan pembagian hukum Islam. Jika dilihat dari pembagian hukum Islam, memiliki beberapa bagian, ada yang hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi sebelumnya, sebab mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul terdahulu bersifat idrawi, sedangkan Al-Quran berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Secara umum, mukjizat dibagi menjadi 2, yaitu mukjizat material dan mukjizat immaterial. Fungsi dan peran Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagai Al-Huda, yaitu petunjuk, sebagai Al-Furqan, yaitu pemisah, sebagai Asy-Syifa, yaitu obat, dan sebagai Al-Mau'izah, yaitu nasihat. Dan peran Al-Quran untuk kehidupan manusia, dan juga peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Fungsi As-Sunnah, yaitu memperkuat hukum dalam Al-Quran, menjelaskan atau merinci isi Al-Quran, dan menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Fungsi Ijma. Ijma merupakan sumber hukum dalam menetapkan hukum-hukum Islam dan menduduki tingkatan ketiga dalam urutan sumber hukum Islam. Fungsi Qiyas. Qiyas berfungsi menetapkan hukum Islam yang belum ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara menyamakan dengan hukum yang ada. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau salah penulisan dalam teks dalam PPT tersebut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.